Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita, menjaga ketakwaan kita, dan semoga Allah memberikan istiqomah kepada kita semua. Melihat fenomena-fenomena yang ada di saat ini, berkembangnya isu dan berbagai macam bentuk fitnah yang diarahkan kepada dakwah sunnah ini. Tuduhan-tuduhan yang sangat keji, yang sama sekali tidak ada di dalam materi kita, dan itu semuanya diarahkan kepada dakwah yang mulia ini. Dari mulai isu meresahkan umat, memecah belah umat, radikalisme, dan berbagai tumpuan fitnah serta tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada dakwah sunnah ini. Dan inilah yang kemudian di sisi yang lain, di tempat yang lain, orang berbicara dengan pembicaraan yang luar biasa, ngerinya, celaan, cacian, cemoohan, sementara di saat yang bersamaan sedang digodok aturan tidak boleh melakukan ujaran kebencian. Ini kita hidup di suasana yang seperti ini. Maka bagaimana sikap seorang muslim menghadapi kondisi ini? Bagaimana sikap seorang muslim hidup di zaman fitnah? Dan yang tidak kalah mengerikannya adalah apa? Jungkir baliknya permasalahan yang ada itu. Jadi diputar balikkan. Ini yang dikatakan oleh Nabi sebagai sanawatun khadda'at, tahun-tahun menipu. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan juga Imam Ibnu Majah. Di sana ada 2 hadis. Yang pertama, Nabi menyebutkan ya'ti ala nasi zamanun sanawatun khadda'at, atau min iktirabis sa'ah, di antara tanda-tanda dekatnya dengan kiamat adalah sanawatun khadda'at, akan terjadi tahun-tahun menipu. Apa tahun-tahun menipu itu? Beliau SAW mengatakan yusaddiquna fihal kadhib, yusaddiquna fihal kadhib. Orang-orang yang pendusta itu dianggap sebagai orang yang jujur. Ya. Orang-orang yang pendusta itu dianggap orang-orang yang, atau diposisikan sebagai orang yang jujur. Wa yukadzibuna fiha shadiq. Yang kedua, wa yukadzibuna fiha shadiq, orang-orang yang jujur didustakan. Ini yang disebut oleh Nabi sanawatun khadda'at, tahun-tahun menipu. Orang yang jujur diposisikan sebagai orang yang pendusta diposisikan sebagai orang yang jujur. Sebaliknya, orang yang jujur diposisikan sebagai orang yang dusta. Kemudian yang ketiga, wa yukhawwina fi wa yu'tamanu fihal kha'in, wa yu'tamanu fihal kha'in. Seorang pengkhianat diberikan amanah. Wa yu'tamanu fihal kha'in. Seorang pengkhianat diberikan amanah. Wa yukhawwinu fihal amin. Sedangkan orang yang terpercaya dikhianati. Ini yang terjadi. Yang kelima, beliau SAW mengatakan wa yantiku ar-ruwaibidah, dan berbicaralah ar-ruwaibidah ini. Berbicaralah ar-ruwaibidah. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma ar-ruwaibidah ya Rasulullah? Siapa yang dimaksud ar-ruwaibidah ini? Siapa itu ar-ruwaibidah? Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, rajulun tafih yatakallamu fi amril ammah. Seseorang yang bodoh, seorang yang tidak memiliki ilmu, namun yatakallamu fi amril ammah, berbicara tentang urusan keumatan. Ya, orang yang tidak punya ilmu namun berbicara berkaitan dengan masalah keumatan. Ini yang dimaksud sanawatun khadda'at, tahun-tahun menipu. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi mengatakan badiru bil amal, segeralah kalian beramal. Artinya apa? Jangan berlambat-lambat di dalam beramal. Jangan santai-santai. Badiru, segera. Kenapa? Fitanan, sebab akan terjadi sebuah fitnah yang besar. Yang saking besarnya fitnah itu sampai Nabi menyebutkan kaqita'il mudlim, seperti potongan malam yang gelap.
akan terjadi fitnah seperti potongan malam yang gelap. Sehingga pada saat itu terjadi, apabila fitnah itu sudah terjadi, beliau mengatakan yusbihur rajulu mu'minan wa yumshi kafiran. Pagi hari orang itu masih beriman, sore hari berubah menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan au yusbihu kafiran. Sore orang itu masih beriman, pagi hari orang tersebut telah berubah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Pada saat itu orang menjual agamanya dengan sepotong urusan dunia. Nah, ikhwas sekalian, ini yang dikatakan zaman fitnah. Makanya Nabi menyebutkan badiru segera. Sebab kalau fitnah itu sudah terjadi, kita akan mengalami kesulitan untuk beribadah ini. Ya. Nah, oleh karena itu, mengingat kondisi yang Masya Allah, ya, yang luar biasa kita rasakan kalau kita dakwah di lapangan, itu terasa sekali. Dan di beberapa tempat terjadi peristiwa-peristiwa yang luar biasa, ya, yang diputar balikkan semuanya. Yang intinya itu kita harus tertuduh. Diwapak nih model tertuduh. Itu intinya. Ya. Maka apa sikap kita sebagai seorang muslim ketika hidup di zaman yang sudah seperti ini? Yang pertama, ini mohon tidak cuma dicatat ya, betul-betul diamalkan. Betul-betul diamalkan. Yang pertama adalah kathratul istighfar wa taubah. Ini yang pertama. Perbanyak istighfar dan taubat. Ya. Perbanyak istighfar dan taubat. Kalau itu kita lakukan, dua hal tersebut, yang pertama, kenapa kita perbanyak istighfar, perbanyak taubat, apa sebabnya dan apa manfaatnya? Sebabnya adalah tidak ada satupun musibah yang menimpa diri kita dan menimpa secara global itu tidak lain disebabkan karena sebuah dosa. Ya. Termasuk kaum muslimin dikuasai oleh orang kafir, satu misal. Maka tidak lain adalah dosa. Disebabkan karena dosa. Ini yang pertama. Ya. Kita bisa lihat peristiwa yang pertama kali makhluk yang paling mulia di antara makhluk yang lain, termasuk bagian dari minal muqarrabin, makhluk yang dekat dengan Allah, yang hidupnya dipenuhi dengan ketaatan dan kepatuhan. Setiap hari melantunkan tasbih, tahmid, tahlil, takbir kepada Allah, pujian-pujian kepada Allah. Kemudian diusir ke tempat yang terjauh, terusir, terkutuk, terlaknat. Apa sebabnya? Tidak lain adalah satu dosa. Bahkan yang lebih mengerikan, makhluk yang asalnya makhluk mulia ini
Ya, yang setiap saat, setiap waktu taat dan patuh kepada Allah. Yang setiap hari itu digemuruhkan, disemarakkan dengan bertasbih kepada Allah, berubah menjadi irama-irama kefasikan, lagu-lagu kemaksiatan. Bahkan yang lebih mengerikan apa? Makhluk ini berubah menjadi imamul mufsidin, imam dari seluruh kerusakan. Wa imamul ma'as, dan imam pemimpin seluruh kemaksiatan. Kita bisa bayangkan, jadi pemimpin seluruh kesesatan. Iblis laknatullah alaih. Apa penyebabnya dia diusir? Dosa. Peristiwa yang kedua, bapak dari seluruh manusia ini, yang sebelumnya sudah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemuliaan ilmu yang tidak diberikan kepada para malaikat. Dan malaikat disuruh sujud karena kemuliaannya. Dan ditempatkan di surga yang luar biasa. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Ditempatkan di surga dan disuruh menikmati semua yang ada di dalamnya. Kemudian diusir, dikeluarkan dari surga. Apa sebabnya? Dosa. Tidak lagi adalah dosa. Ya, Masya Allah. Maka jamaah sekalian, demikian pula hari ini kita ditimpa dengan berbagai macam bentuk musibah-musibah yang lain. Coba kita evaluasi kemungkinan-kemungkinan itu disebabkan karena dosa. Maka untuk menebusnya, untuk mencapai kemuliaan kembali, untuk mencapai ketinggian derajat kembali, untuk mencapai kesucian kembali, untuk mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah, istighfar dan taubat. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kalau ini sudah kita lakukan, apa manfaatnya? Kita bisa lihat di dalam surat Hud. Ya, kita buka surat Hud ayat 3 dan ayat 52. Surat Hud ayat 3 dan ayat 50. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Ya. Dan hendaklah kamu mohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Ini yang pertama, manfaat dan keutamaan dari apa? Istighfar dan taubat. Satu, kita diberikan kenikmatan yang luas oleh Allah, diberikan karunia-karunia besar oleh Allah Ta'ala. Kemudian keistimewaan yang kedua, ayat 52, jadi surat yang sama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ya qaumistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Masya Allah. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Yang kedua, manfaat dan faidah yang bisa kita dapatkan serta keutamaan istighfar dan taubat adalah apa?
Allah memberikan rahmatnya kepada kita, dan Allah menambahkan kekuatan umat ini. Perbanyak istighfar dan perbanyak taubat. Kemudian keistimewaan yang ketiga, Rasulullah SAW menyebutkan, man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimi istighfar. Melazimi ini kenapa? Kenapa? Membiasakan. Ya, jadi dia sering mengucapkan istighfar. Maka apa keistimewaan dan keutamaan yang Allah berikan? Man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimi istighfar, ja'ala lahu min kulli hammin farjan. Allah akan menjadikan setiap kesedihannya itu berubah menjadi kelapangan. Setiap kesedihannya itu dirubah oleh Allah menjadi kelapangan. Wa min kulli dhikin makhrajan. Dan setiap kesulitan-kesulitan persoalannya itu dirubah oleh Allah makhrajan, diberikan jalan keluar oleh Allah. Masya Allah, setiap kesulitannya, perkara-perkara yang pelik, perkara-perkara yang bulet, perkara-perkara yang bundeli, akan Allah berikan apa? Apa? Jalan, diberikan jalan terang oleh Allah, jalan keluar. Terbebas dari belitan-belitan, belenggu-belenggu yang merusak. Perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Yang ketiga apa kata Nabi? Wa razaqahu min haitsu la yaktasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Masya Allah. Berupa pertolongan, kemudahan-kemudahan. Ini langkah yang pertama. Perbanyak istighfar dan berbanyak taubat. Makanya perbanyak setelah sholat sunnah banyak istighfar. Ya, perbanyak apa? Istighfar. Pergi kerja sambil naik kendaraan, perbanyak istighfar. Ini insyaallah akan Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya. Langkah yang kedua, apa yang harus kita lakukan di dalam mensikapi hidup di zaman fitnah ini? Yang kedua adalah banyak berdoa kepada Allah. Doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan-kebaikan ini. Apa sebabnya dan apa keistimewaannya? Kenapa kita harus memperbanyak doa? Ya, kenapa kita harus memperbanyak doa? Doa, minta doa. Ya. Yang pertama, di dalam surat 6 ayat 17 Allah sebutkan, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyamsaska bi khairin fahu ala kulli syai'in qadir. Silakan. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkan selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini persoalannya. Kenapa kita berdoa dalam menghadapi fitnah? Ini karena persoalannya di sini. Karena apabila Allah telah mengirimkan sebuah musibah, Allah memberikan sebuah musibah, Allah memberikan sebuah bahaya kepada manusia, tidak ada yang bisa menghilangkan dan mencabut musibah tersebut kecuali Allah. Maka libatkan Allah. Libatkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dasar yang harus kita jadikan landasan utama. Banyak berdoa. Ya. Nah, kemudian
doa yang harus kita baca, di antara doa-doa yang kita lantunkan di dalam menghadapi fitnah ini, di antaranya adalah doa yang dibaca oleh kaumnya Raja Tolut dalam surat Al-Baqarah ayat 250. Dalam surat Al-Baqarah ayat 250. Sudah ketemu? Ya, kalau sudah ketemu silakan dibaca. Dan ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Ini doa. Ya, pertama kita minta kesabaran. Yang kedua minta keteguhan hati. Kenapa ujian itu berat, ikhwah? Ya, kalau kita nggak ada ujian kayak kita ini kuat kalau pas ngaji itu. Begitu datang ujian, merotoli tinggal titik, Pak. Ya, pelan-pelan. Hati-hati dengan ujian, nggak sembarangan ujian ini. Maka kita membutuhkan 3 hal ini. 1, membutuhkan kesabaran. Yang kedua, membutuhkan apa? Keteguhan hati. Bagaimana supaya hati ini kuat di dalam menghadapi ujian-ujian itu, supaya kita bisa melewati masa-masa kritis, baik itu ujian berupa ekonomi, ujian berkaitan dengan masalah iman, agama. Ini berat ujian ini. Ya, jangan sampai kita tidak melibatkan Allah dalam urusan ini. Kita ini lemah dalam menghadapi ujian, lemah. Kalau kita nggak ditolong oleh Allah, kita akan lemah. Ya, kita akan lemah. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapi orang-orang kafir. Makanya doa di situ, Rabbana afriq alaina sabran wasabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kemudian doa yang serupa, doa yang dibaca oleh tukang sihirnya Fir'aun setelah dia beriman kepada Nabi Musa dan menjadi pengikutnya Nabi Musa, sampai diancam dengan ancaman yang luar biasa. Apa ancamannya? Akan dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Coba, gak main-main ini ujiannya. Diancam untuk dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Dan yang masih tersisa itu akan disalib. Bisa tak kita menghadapi ujian seperti ini? Ya, kita jangan angkuh ya dalam hal ini. Minta tolong kepada Allah. Nah, begitu mendapatkan ancaman seperti itu dan mendapatkan, sebagian sudah ditangkap oleh Fir'aun dan diperlakukan sanksi tersebut. Apa yang dibaca oleh tukang sihirnya Fir'aun ini? Surat Al-A'raf ayat 126. Surat Al-A'raf ayat 126. وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ. Ya. Dan engkau tidak melakukan balas dendam kepada kami, melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim." Ini doa-doa untuk pribadi kita masing-masing. Doa kesabaran, doa keteguhan hati.
doa kematian di atas istiqomah ini. Kemudian doa yang kedua yang tidak boleh kita tinggalkan di dalam masa-masa fitnah ini. Apa itu? Doa agar kita diberikan keamanan oleh Allah Ta'ala, agar negara kita ini diberi aman oleh Allah Ta'ala. Kenapa kok kita butuh doa keamanan? Karena ada pengacau di dalamnya ini. Negara kita ini bukan negara aman sekarang. Negara yang terancam dengan kekacauan, keributan, tipu daya, makar. Makanya statement-statement yang keluar tuh na'udzubillah min syarri dzalik. Statement-statement yang keluar itu statement-statement yang memprovokasi masyarakat, menanamkan kebencian, membentur-benturkan persoalan, itu yang sedang terjadi sekarang ini. Dan itu akan menjadi malapetaka di tengah-tengah masyarakat. Makanya kita berdoa agar negara kita diberikan aman oleh Allah Ta'ala. Dijauhkan dari para pengacau-pengacau ini. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang terdapat di dalam surat Ibrahim ayat 35. Ya, kita lihat doa Nabi Ibrahim pada surat 14 ayat 35. Iya, sudah ketemu? Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Iya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, wahai Tuhan, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Ini kalau perlu dibaca di waktu sujud. Ini perlu dibaca di waktu sujud. Antara adzan dan iqamah. Yang berpuasa sunnah baca doa ini. Ketika safar baca di antara doa ini. Ini doa yang penting, Mbak, ini. Salah satu kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik itu kalau aman. Antum lihat bagaimana tempat-tempat yang tidak aman itu, daerah konflik, sebagaimana di Palestina, Syria. Bagaimana antum istri-istri yang diperkosa, ya, oleh Syiah Nusairiyah. Dan itu tidak mustahil bisa terjadi di tempat ini. Ya, kita jangan merasa aman dengan ini. Makanya minta tolong kepada Allah. Malam kita tahajud, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta tolong kepada Allah. Ya. Rabbi ja'al hadzal baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kita bisa ngaji dengan leluasa, bisa sholat dengan leluasa, bisa taklim dengan leluasa. Itu disebabkan kalau negeri itu aman. Bisa enggak ketika kekacauan terjadi ngaji seperti ini? Melalui proses ini nanti baru ngaji. Betapa sengsaranya ini. Makanya jangan sampai tinggalkan doa ini. Ya. Jangan tinggalkan doa. Game-game di HP ditinggalin sama bal-balan. Tinggalkan, sudah bukan waktunya lagi kita. Ini yang kedua langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama tadi apa? Apa ibu-ibu? Pertama apa? Perbanyak istighfar dan perbanyak taubat. Ini termasuk problematika pribadi. Kalau kita punya masalah yang rumit, perbanyak istighfar, berbanyak taubat kepada Allah. Beban-beban tidak tertangani, perbanyak istighfar dan taubat. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Perbanyak zikir dan perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak zikir dan perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang ketiga, yang harus kita lakukan agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memperbaiki kekuatan iman kita, kualitas iman dan amal kita. Ini yang kedua, memperbaiki kualitas iman kita, ketauhidannya, keyakinannya kepada Allah, pemahamannya kepada sifat-sifat Allah, meyakini tentang janji-janjinya, ini diperbaiki. Nah, bagaimana cara memperbaiki iman itu? Memperbaiki iman itu tidak lain adalah dengan cara melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Ya, menjaga perkara-perkara yang wajib dan menghidupkan amalan-amalan yang sunnah. Yang wajib dijaga, yang sunnah dikembangkan. Kemudian ditambah lagi apa? Tilawah Qur'annya, volumenya ditambah. Kita biasanya sehari baca Qur'an berapa lembar? Biasanya. Enggak mesti. Kadang enggak belas ngono. Masya Allah. Ini masa fitnah ini. Ojo anteng-anteng. Ya mungkin salah satunya ini gitu ya. Kita tinggalkan Quran, kita pun ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qurannya ditambah. Ditambah kemudian niatkan menambah salat, amal-amal puasa, amal-amal sunnahnya, infaknya ditambah, zikir-zikirnya tadi ditambah, tilawah Qurannya ditambah. Dengan apa? Dengan 3 niat. 1, niat untuk taqarrub kepada Allah. Niatkan supaya bisa lebih dekat kepada Allah. Seorang muslim kalau ingin dekat kepada Allah, apa yang harus dilakukan? Seorang muslim nek kepingin cedhak ning Gusti Allah pripun? Nglakoni napa? Ibadah. Entah dengan zikir, entah dengan sholat sunnah. Itu yang pertama, niatkan dalam rangka apa? Taqarrub kepada Allah. Yang kedua, niatkan supaya Allah memberikan kebaikan yang banyak kepada kita, pahala-pahala dari amal tersebut, supaya kita bekal-bekal pundi-pundi amalnya bertambah. Ya. Yang ketiga apa? Minta tolong keluarga kita dijaga oleh Allah. Minta tolong, ya Allah, jadikan bacaan Quran ini untuk menjaga keluarga kami, jaga anak-anak kami, jaga keluarga kami dari fitnah. Seperti yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Basri. Ya, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, aku tambah sholat sunnahku agar anak-anakku diberi kebaikan oleh Allah. Itu caranya. Ya. Ngorek dua blok kok diselenteki enak merotoli kulitnya dia. Ya, salatnya ditambah. Karena kalau salatnya ditambah kita mendekat kepada Allah, bertambah kepada Allah, dekatkan, minta doa kepada kita, doakan anak-anak kita ini. Makanya tadi bacaan Qur'annya ditambah, yang biasa sak lemper ditambah 2 lemper. Sempatkan Qur'an ini. Sempatkan Al-Qur'an. Ini perlu jadi moto, Pak. Ini teman-teman kemarin kita bikin sepakatan. Ya, pokoknya pagi belum baca zikir, pagi petang belum baca Quran, jangan sentuh HP. Isok enggak ngene iki? Sing garai kuwi ngono lho. Bukan dilarang kita main HP, itu kebutuhan soalnya. Tapi karena kita tekun dengan itu, Quran kita tinggalkan. Pernah enggak sehari tidak baca WA jenengan? Pernah enggak? 1 hari aja enggak baca WA, pernah enggak? Kenapa selalu ada dan Quran selalu tidak ada? Ada apa? Kenapa? Ayo diperbaiki ini, Pak, diperbaiki ya. Ya, diperbaiki. Masya Allah. Ini penting, Pak. Makanya
Saya sering lihat, terutama di teman-teman pergerakan, dengan teriak yang luar biasa pembelaan kepada syariat ini. Ya, orasinya masya Allah, menggetarkan lapangan tuh Pak. Ternyata begitu kita kembali kita lihat di rumahnya, marat-marit ibadahnya. Nah ini dagelan namanya. Ya, rumahnya kering daripada Al-Quran. Sementara Nabi SAW mengatakan apa? Satu, Nabi mengatakan apa? Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinarilah rumah-rumah kalian itu dengan tilawatil Quran. Wala taj'al buyutakum kal qabr. Jangan kamu jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Apa? Sepi daripada ibadah. Jangan sampai demikian. Ini kemungkinan-kemungkinan kenapa kita ditinggalkan oleh Allah. Kenapa kita ditinggalkan oleh Allah? Kemungkinan di sini, ikhwan. Ayo kita kita perbaiki ya, agar kita ditolong dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi mengatakan, "Ikhfadillah yakfatka." Jagalah Allah, maka niscaya kamu akan dijaga oleh Allah, loh kan? Jagalah Allah, maka niscaya kamu akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Dan kalau kita menjaga agama Allah, menjaga ibadah, menjaga kewajiban, menjaga amal-amal, kita jaga betul, kita akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat di dalam surat 61 ayat 10. Surat 61 ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullahi فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan ayat pundi, Pak? Ayat terakhir. Ayat 16. Ayat 14, maaf saya salah ya. Ayat 14, ayat 14. Ayat 14 nggih. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. Insyaallah. Jadi kemenangan itu milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemenangan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita amalkan, ya, dilakukan dengan baik, dijaga dengan baik amalnya, maka kita akan diberikan pertolongan dan dalam penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada nisa ya? Nah, silakan.
Alhamdulillah, kita lanjutkan sedikit. Yang keberapa tadi? Yang ketiga, ya. Jadi yang ketiga, agar dakwah kita dan keluarga kita dijaga oleh Allah, maka kita harus menjaga urusan-urusan meningkatkan keimanan kita ini. Kalau iman kita dijaga dengan baik dan amal-amal kita jaga dengan baik, Allah mewajibkan dirinya. Masya Allah. Allah telah berjanji mewajibkan dirinya untuk menolong orang-orang yang beriman. Kalau Allah mewajibkan dirinya berarti apa? Berarti apa? Sudah menjadi kepas dan tidak bisa tidak. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan hak kami, kata Allah, ya, kewajiban atas kami nasrul mu'minin, memberikan pertolongan kepada orang-orang mukmin. Masya Allah. Allah wajibkan dirinya, ya, Allah wajibkan dirinya untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal ini di dalam surah Ar-Rum ayat 47. Ya, surat Ar-Rum ayat 47. Ya. Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fantaqamna minal ladzina ajramu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Iya. Dan sungguh kami telah mengutus sebelum kaum Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Allah wajibkan dirinya, Masya Allah, gak main-main ini. Wa kana haqqan alaina nasrul. Nah, syaratnya agar kita mendapatkan kepastian pertolongan Allah itu syaratnya adalah keimanan. Makanya kita perbaiki iman kita, kita jaga iman kita, kita pupuk iman kita. Dengan cara apa? Meningkatkan kualitas ketaatan. Karena iman bertambah dan iman tegak itu karena ketaatan. Ya, karena ketaatan. Ini yang ketiga. Yang keempat, hendaknya kita melipat gandakan kesabaran. Ya, sabar di atas sunnah. Mengamalkan amal sunnah ini walaupun gak enak, berat, resiko, jalankan. Jalankan. Pertolongan Allah itu di situ, Pak. Ya. Nah, kita kan ujiannya sekarang ini, ujiannya paling berat nih, Pak, nggih. Dirasani wong. Nggih ta? Ayo coba. Ujian yang paling berat kita ngaji sekarang apa? Dirasani orang. Digremeng alor gitu. Digojloki kalau di perusahaan. Ya, itu segojangan bagi kita, memang begitu. Ya. Wong saya dulu itu masih awal-awal ngaji sunnah itu, Pak. Selana kan masih komprang memang. Kerja nang pabrik itu. Tak cencing ngoten niku. Wes sak dalan weh kebanjiran. Yo ngono. Ngono singkat lewat mbek. Yo ngono. Wis ngapa dia. Astagfirullah. Yang sabar. Kadang-kadang kula mek kena omongan ngono wis merotoli kabeh. Ya diomongi ngono jenggote melok merotoli pisan. Ya, malah kadang-kadang saya kepingin istri saya Ustadz, nggak mau Ustadz. Yes, ndolek bojo sing gelem jenggoten ngono lho.
Ojo. Ya, sing sabar ngamalkan. Bro, nggak ada apa-apa, ujian kita itu paling banter itu kok, Pak. Ya, kalau kami sudah merasa didoni, dijejok, dipacul, kan dipacul nih wis towok kita itu. Kita sekarang apa yang ujian kita rasakan? Nggak ada. Ini kok merotoli kenapa itu? Makanya nggak ditolong oleh Allah. Ya, coba Allah menjanjikan dengan janji yang luar biasa. Tipu daya, makar, rencana-rencana buruk, itu kan manusia yang buat. Yang menentukan siapa? Yang menentukan siapa? Dan Allah menjanjikan tipu daya orang-orang kufur tidak akan mengenai orang-orang yang sabar. Walaupun mereka bersekongkol, walaupun mereka bersatu padu, menguatkan dengan canggihnya, makar Allah itu nggak ada yang bisa mengalahkan. Saya dipaham ini. Kita jangan lihat kita kan nggak punya ini, nggak punya. Udah, kekuatan itu milik siapa? Kekuatan milik siapa? Mari kita lihat ayatnya di dalam surat Al-Imran ayat 120. Surat Al-Imran ayat berapa? 120. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhita. Iya. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Masya Allah. Allah meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Semuanya itu maksudnya tipu daya. Karena dakwah sunnah itu nggak bisa dijebak dari mana. Dituduh teroris, wong kita nolak teroris. Kan gagal tuh tuduhan ini. Oh, berjenggot teroris, gagal. Dakwah kita dilihat kitabnya anti teroris kita. Ya. Tukang meresahkan kajian kita itu paling anut dan paling sopan. Paling nutup dalan tahu Mas? Tahu ora? Ora tahu. Kajian saya nutup dalan tuh di Kebraun sana. Tutup belak dalan itu Pak. Sing datang banyak sebelum pandemi itu. Tapi kesepakatan dengan warga semuanya. Jadi warga tidak merasa dirugikan. Ngoten. Soalnya sing duwe nggon niku wangi cukup, ngoten. Jadi dalan tutup belak Pak. Kalau sudah waktunya kajian itu subuh ngoten niku masyarakat sekitar pengajian niku ngetok wis disiapi ladang napa niku ladang-ladang parkiran untuk masyarakat sudah ada. Jadi mari subuh niku diketokne wape kendaraan ini. Di luar ada parkirannya khusus ini. Nah, ini nanti arealnya itu berapa blok itu untuk pengajian. Sadurunge pandemi. Mau kena corona ya. Pengajian ini dimut karo corona. Buyar. Ini coba kita lihat. Semuanya tipu daya. Makar tipu daya semuanya. Dipualak balik ndak karu-karuan katanya. Ya. Macam-macam, Masya Allah, udah macam-macam. Kita di lapangan terus ngerasa, terutama Ustaz Abu Rozan ini sekarang di Lombok beliaunya sekarang. Tahu persis itu Pak. Nanti yang kita didolimi itu jadi tertuduh itu bisa Pak nanti. Saya paham ini. Itu namanya tipu daya. Yang terdolim itu tertuduh bisa. Coba bayang kejinya kayak begini tipu daya. Oleh karena itu apa kata Allah? Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kamu bersabar dan kamu bertakwa kepada Allah, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan sedikit pun kepadamu. Tidak akan membahayakan sedikit pun padamu. Syaratnya apa tadi? 1, bersabar. Yang kedua, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua di dalam surat yang sama ayat 125. Ya. Kita lihat.
Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidakum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Iya. Cukup jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba. Niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat. Masya Allah. Apa sulitnya bagi Allah? Makanya nggak usah takut dengan kekecilan kita, jumlah sedikit kita nggak usah takut. Nek lurus iman kula mbak sampean, jejeg tak akidah sampean, ndak mungkin dibiarkan oleh Allah itu. Saged dipahami niki? Minder iki dilangi. Ngoten lho. Sing penting kita jaga napa jenenge batasan-batasan syar'i, menjaga keamanan masyarakat dijaga. Kebaikan dengan tetangga kanan kiri dijaga. Harmonisasinya, sosialisasinya, kepeduliannya dijaga dengan baik. Nah, begitu. Makanya mereka kadung benci nih Pak, berbuat sampai wapi tetap elek. Kemudian ada Pak siapa itu? Pak Nyoto itu ada ya. Kita berbuat baik. Begitu berbuat baik apa jawabnya? Niku pencitraan. Sampai meneng dadi masalah. Yang ini ku ciri nih wong ngaji keras gak gelem ambek tangga nih. Begitu kita berbuat baik apa katanya? Ya semua ku ciri-ciri cek gak ketoro. Lu ngono Pak. Kamu bayang nak gregeten sih musuh wong ini iki. Ayo coba didali apa karena masalahnya apa? Kebencian masalahnya. Kebencian. Loh ngoten. Berbuat apa? Kemarin kita mengadakan baksos gratis itu di tempat beliaunya. Habis khitanan masal, seneng sih di kita itu seneng. Wong kita nggak punya apa-apa, bukan karena partai nggak ada genderoni, ya kan? Murni ingin mendapatkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat, meringankan beban-beban orang yang tidak mampu. Kita tingkatkan, seneng orang-orang seneng. Akhirnya kita balik ini mana? Nggak boleh. Kenapa ini ada misi? Lo misi ini nopo kita? Misi kita dakwah untuk memberikan manfaat kepada manusia. Nggak boleh, ya wes. Nah, jelas ya. Nah, jadi kekuatan umat itu bukan karena jumlah. Kekuatan umat itu bukan jumlah. Kekuatan umat Islam itu terletak pada satu, kekuatan ilmunya, dua, kekuatan imannya, yang ketiga pada kekuatan amalnya. Kalau tiga ini kita miliki, kekuatan ilmu, kekuatan iman, kekuatan amal, Allah akan berikan kekuatan yang di luar dugaan kita. Sangat dipahami ini. Nah, dan jangan dianalogikakan. Jangan dianalogikakan. Sebagiannya ngapunten ya teman-teman Haroki itu kan, kalau kita nggak punya kekuasaan, nggak punya kedudukan, nggak punya kursi, gimana kita akan berubah? Wis ditelok ae Mas. Saya kira nggak kursi sampai niku ngerubah apa dirubah sampean. Mewarnai apa diwarnai? Nah sekarang sampean ternyata duduk sana niku sampean niku hasilnya batik apa saiki sampean sing dibatik? Kan gitu aja kan kita. Nah Ustaz, bagaimana kalau kita nggak duduk di parlemen, kalau duduk mendakwai mereka itu, Mas? Untuk dakwah di penjara itu nggak harus jadi maling kan? Halo? Untuk bisa dakwah di penjara apa harus jadi maling dulu? Saya pernah mengalami dakwah di penjara dan tidak harus jadi maling. Itulah Pak. Dakwah di orang-orang wanita-wanita nakal apa harus jadi pelacur dulu? Melacur dulu Mas, nanti biar apa yang ngono? Ora toh. Ngerti arah pembicaraan saya ini? Untuk bisa berdakwah di tengah-tengah teman-teman yang punya kedudukan, punya kursi, nggak harus kita punya kursi. Ya nggak harus punya kursi. Nabi itu punya kursi apa? Dakwahnya bisa menyentuh kepada penguasa apa enggak? Dakwahnya Nabi bisa menyentuh pada penguasa apa enggak? Raja-raja disurati oleh Nabi, didakwai oleh Nabi, bisa nyampe pada mereka. Ya, dan nggak harus masuk menjadi bagian dari mereka. Pun yang keempat kesabaran. Yang sabar, ngaji yang sabar.
yang tekun, yang istiqomah. Nek gak ono masalah betul, jangan sampai gak ngaji. Jelas ini? Khawatirnya apa nanti? Kalau nanti kita dikit-dikit gak ngaji, anu didik gak ngaji, anu didik gak ngaji, itu nanti lama-lama hati kita dipalingkan oleh Allah Ta'ala. Bisa dipahami? Lama-lama hati kita akan dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian semakin menjauh kita dari kebenaran. Surat As-Saff ayat 5, coba kita lihat. Surat As-Saff ayat 5, surat 61. Di akhir ayat Allah mengatakan falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ya, ayat 5 silakan. Surat 61. Surat 61 ayat 5. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Maka tatkala mereka berusaha untuk berpaling dari kebenaran, maka Allah akan palingkan. Makanya kalau kita pun juga begitu, menjauh dari ilmu, akan dijauhkan oleh Allah dari ilmu, benar nanti. Jangan sampai. Makanya salah satu perkara yang berbahaya kalau orang mulai menjauh dengan Al-Quran dan majelisnya, perhatikan ya, kalau orang berusaha menjauhkan diri dari Al-Quran dan majelis Al-Quran, maka dia akan diterkam oleh syaitan. Hatinya tiba-tiba berat untuk mencari ilmu itu, Pak. Dan begitu sulit melangkah kepada majelis taklim. Ini jangan sampai terjadi pada kita. Saya dipahami nih? Coba kita buka surat Az-Zukhruf ayat 36-37. Surat 43. Iya, surat berapa? 43 ayat 36 37. Wa man yashu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, kami biarkan setan menyesatkan dan jadi teman karibnya. Dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Masya Allah, ini yang paling mengerikan lagi nih, Pak. Di saat dia menjauh dari Al-Quran, di saat dia jauh dari ketaatan, dia mengalami kesulitan-kesulitan di dalam ibadah. Saat itu apa kata mereka? Yakhsabuna annahum muhtadun. Mereka meyakini mereka berada di atas petunjuk. Masya Allah. Apa sebabnya? Sebabnya adalah ya'shu an dzikrir rahman, berpaling daripada Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada berapa langkah tadi? Ada 4 langkah yang bisa kita amalkan ya. Yang tentunya masih ada beberapa poin lagi, di antaranya apa? Menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga telinga. Artinya jangan disibukkan dengan berita. Jangan disibukkan dengan berita. Lah kita sekarang di antara perkara yang menyibukkan kita apa? Membaca berita, ngerespon berita. Nah itu dikurangi gitu ya, dikurangi. Baik, ini yang bisa kami sampaikan dalam kajian malam ini. Panduan kita sebagai seorang muslim di dalam menghadapi fitnah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan pesan saya ingatkan lagi, ayo diamalkan ya. Ayo diamalkan, kan dakwah-dakwah sunnah dimanapun berada
semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teruntuk untuk saat ini ikhwan-ikhwan kita yang di Lombok diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang cukup berat, maka mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan pada mereka, kesabaran pada mereka, dan semoga Allah memberikan hidayah, ya, taufik kepada orang-orang yang salah memahami agama ini. Alhamdulillah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.